Halo Simple People, perkenalkan nama aku Keisha. Nama saya Rehan. Hari ini kita lagi ada di Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang atau yang biasa disingkat BBPP Lembang. Jadi BBPP Lembang ini merupakan Balai Pelatihan Pertanian yang terkemuka di Indonesia. Lokasinya berada di Jalan Kayu Ambon nomor 82, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. BBPP Lembang ini memiliki lahan pertanian dan inkubator agribisnis luas yang di dalamnya terdapat macam-macam sistem irigasi. Berbicara mengenai sistem irigasi, di sini tujuan kita yaitu mencari tahu apa aja sih sistem irigasi yang ada di BPP Lembang. Tapi kita nggak sendirian. Di sini kita ditemani oleh rekan-rekan yang lain, yaitu Halo Simple People, nama aku Giska. Halo Simple People, nama aku Najwa. Halo Simple People, nama aku Wulan. People, nama saya Kamil Hiban. Nah, selanjutnya kita akan melakukan wawancara dengan salah satu narasumber dari pihak BBPP Lembang. Nah teman-teman, jadi sekarang kita berada di tempat irigasi tetes yang semua penjelasan di sini tuh akan dijelasin sama Pak Amas. Mungkin Pak Amas boleh perkenalan diri dulu gitu, di sini posisinya sebagai apa gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amas Hermawan. Di sini saya sebagai petugas greenhouse. Nanti untuk selanjutnya saya akan bertanya-tanya, akan berbincang-bincang sama Pak Amas tentang irigasi tetes yang ada di sini. Kalau jenis irigasi itu, irigasinya selain irigasi tetes juga ada NFT, DFT, aeroponik, sama apa ya? Udah di sini. Sistem kerja cara irigasinya, kita dari tandon utama ini yang udah dicampur sama pupuk abemik, disatuin dicampur sama air, lalu dijalankan sama ini saluran-saluran ini bisa ditutup buka. Kalau apabila kecil atau besar bisa diatur di sini. Nah, kalau udah jalan, ini sistemnya kan otomatis 2 jam sekali ini nyiram. Kebutuhan tanaman ini per polybag itu 1 liter. Jadi 4 kali penyiraman dengan air 250 ml per sekali nyiram. Nah, kalau sistem kekurangan sama kelebihannya itu mungkin lebih efektif. Kita tidak perlu menyiram, kita tidak banyak kerja, membutuhkan tenaga atau waktu. Nah, kita tinggal, ini kan udah ada sistemnya, sistem otomatis, kita tinggal nyeting aja. Nah, udah kekurangannya itu paling kalau listrik mati. Nah, itu aja. Kalau listrik mati tidak berjalan, mungkin ada layu atau kekurangan air, bisa jadi kematian, mengakibatkan kematian. Nah, sistem irigasi sendiri juga ini di BLPP atau di BWPP sudah diterapkan pada tahun 1997. Sampai sekarang ya. Iya, sampai sekarang. Ya, kalau air yang digunakan untuk sistem irigasi di sini itu semuanya itu diambil dari sumur. Ya, sumur, tidak mengambil dari luar atau air hujan, langsung diambil dari sumur. Ya, perlu karena sistem irigasi ini juga kan sendiri perlu perawatan yang instan itu, karena kita tidak tahu kan ada sedikit ini kotoran yang mengendap sedikit-sedikit menjadi gumpalan. Nah,
nanti kan ininya bisa terganggu, bisa tersumbat. Kita setiap 2 minggu atau 3 minggu itu dilakukan pengecekan ini saluran irigasinya. Caranya itu kalau ini pakai lidi itu dinyalain pakai lidi. Kalau ini udah itu cara yang efektif gitu untuk melakukan perawatan ke sistem irigasi tetesnya. Kalau musim kemarau juga kita kan tidak ada masalah, kita kan ngambil airnya itu dari dalam sumur, kecuali emang kalau dari sumurnya sudah tidak menyimpan air atau ya kekeringan. Tapi selama ini kita belum pernah sampai airnya kosong dari dalam sumur. Paling kendalanya itu dari mesin untuk yang ngambil airnya itu dari sumurnya, itu aja. Kalau menurut Bapak ya itu lebih baik menggunakan sistem irigasi, karena kita dalam waktu pekerjaan tidak membutuhkan tenaga gitu, tidak terlalu membutuhkan banyak tenaga. Kalau kita memakai sistem manual, karena ini tanaman seperti tanaman ini melon kan lebih banyak terkena air atau penjenuhan, bisa mengakibatkan pembusukan lebih cepat atau kebusukan. Tapi kan kalau pakai irigasi tetes ini sudah terkontrol setiap harinya. Kalau pakai manual kita kan belum tahu air yang disiramkan berapanya. Belum tahu ya debitnya Ya, berapa gitu debitnya. Pak. Nah, untuk petani-petani di Lembang sekitar 30% lah udah mengenal sistem irigasi, bukan sistem irigasi tetes aja, mungkin NFT, DFT atau sistem irigasi yang lainnya juga udah banyak di Lembang sekarang. Sistemnya sistem irigasi yang di sana. Irigasi tetes cuman kalau ini nah ini netes. Nah, kalau cara pemeliharaan yang tadi, nah ini kan dibuka nih. Nah, itu kan keluar air. Nah, nanti kelihatan kalau udah dibuka semua ada yang nggak ngalir. Iya. Nah, jadi kita tinggal ditusuk aja sama lidi, nanti keluar lagi ini kotorannya gitu. Jadi nanti kotorannya ikut ngalir lagi ya? Iya, keluar. ngalir lagi ke sini. Sedikit sih, karena kita melakukan pemeliharaan kan paling lambat itu 1 bulan. Dan sebelum kita tanam kan kita melakukan sterilisasi semua. Sterilisasi, dibersihkan semua area sampai sistem irigasi ini disikat di gimana gitu. Nah, untuk awal tanaman itu paling 2 menit. Ya, bukan baru benih, baru tanam. Baru tanam kita dimulai dari mungkin kebutuhan per polybag itu cuma 300 sampai 500 mili per polybag ya, per pohon itu paling 200 sampai 250 mili. Karena udah lanjut usia 21 sampai 30 hari, nah baru itu kita meningkatkan penyiraman sampai 1 liter. Ya. Kalau misalnya ini tanaman kan ada yang layu, ada yang mati. Ini tuh emang tanamannya emang udah waktunya mati atau ada penyebab karena air dari irigasinya gitu Pak? Oh, ini tanaman udah bulan kemarin udah di stop, udah nggak pakai penyiraman, udah nggak pakai pupuk karena ini udah habis masanya. Waktunya diganti. Cuman kita kan di sini belum ada bibitnya, jadi didiemin dulu gitu. Jadi itu semuanya sisa gitu Pak?
Ya, sisa. Kalau misalnya untuk tanahnya sendiri itu dicampur pupuk apa enggak Pak, atau murni Kalau tanah? sistem hidroponik di kita ini, hidroponik itu kan penanaman tanpa media tanah. Jadi nggak ada tanah, ini cuman kokopit sama arang sekam. Aku kira tanah ini. Nggak ada tanah Boleh dilihat kalau Pak. hidroponik. Iya, Arang sekapnya apa, Pak? Arang sekam itu bekas padi yang dibakar. Oh, ini. Oh. Hai guys, kita diizinin metik sama bapaknya. Sebentar. Ini kita mendapatkan tomat hasil dari irigasi tetes. Jadi yang di sana ada, masih ada. Mau lihat, Pak, boleh gak? Sok cari gara sok ayat. Dua pohon. Halo guys, sekarang ada jenis tomat yang berbeda ternyata di sini. Kalau yang segede gini namanya tomat apel. Kalau yang kecil Ini. itu namanya tomat cherry. Kita nemuin tomat cherry guys, bentuknya emang kayak cherry. Kita petik, cobain petik. Nih guys, Lihat itu. perbandingan dari tomat apel dan tomat cherry. Tapi untuk untuk kualitas tanamannya sendiri dibandingkan sama irigasi manual ada perbedaan nggak sih Pak kalau kualitas dari tanamannya? Kalau kualitas pasti ada, karena kita tidak masuknya atau kurangnya masuknya hama dan penyakit dari luar. Kalau dari konvensional atau yang di luar itu kan curah hujan, kemarau, hama atau penyakit itu kan lebih berbaur gitu, tidak tertahan sama apapun. Oh iya, kalau di sini tertutup gitu. Ya, Jadi kalau di sini tertutup. hama atau kontaminasi dari luarnya kurang. Ya, gitu. Nah guys, jadi itu mungkin sedikit penjelasan tentang irigasi tetes. Sama tandon utama dialiri dari air ini, campur lalu diaplikasikan ke data ini. Caranya gimana Pak awalnya? Awalnya ya gini aja, kita semai, nah kita tanam langsung pakai netot ini, masukin cuni, gitu aja. Ini tuh dalam keefisienan irigasi yang tetes sama yang ini tuh apakah ada perbandingannya nggak Pak? Oh Pak, mungkin kalau perbandingannya yang irigasi tetes itu tertutup semua, yang ini bisa di luar. Kedua, Ya cuman ini ada penutup aja, penutup atap gitu untuk menahan cahaya matahari dan hujan. dalam maintenance-nya Pak, apakah lebih ribet yang di situ apa yang di sini Pak? Yang di sini Di sini. ya, karena yang di sini kan salurannya lebih besar nih, lebih besar. Setiap mau tanam baru ini kan ini dibersihkan semua. Kalau di sana kan cuman pakai air atau pemutih buat sterilisasi irigasinya. Kalau ini pakai lidi, kalau ini kan semua harus dibersihin semua, ini pakai lap. Sedangkan kan ini nggak ada jalurnya buat bersihin gitu. Ini kan sama caranya, pakai lap, pakai lidi yang agak besar, masukin begitu. Oh ini tuh berarti Pak, si air pembuangannya atau gimana? Enggak. Oh terus. Iya terus ngalir. Kalau gini, nah ini kalau ini 24 jam. Jadi kita ngisi air ke tandon ini berputar, balik lagi, terus berputar sistemnya. Jadi sebelum habis air yang di sini belum mengisi.
Nah, Kerjanya kayak gimana? sistem kerjanya sama, sistem irigasi yang di sana, cuman ini pengembunan ke atas. Jadi ini ya Gas berarti ya Pak? bukan gas, bukan uap, air, Air ngembun. air pengembunan. Kan kalau ini nggak jadi gas-gas banget ya ini. Pagi-pagi Nah. kayak cipratan gitu. Kayak yang nyemprot, semprotan. Tapi kecil banget gitu. Enggak, kalau ini besar. Kalau ini besar sampai basah semua ini. Nyembur Ini gitu. Iya, nyembur. Nyembur ke atas. Kayak kalau yang ada di halaman-halaman, kayak yang berputar gitu. Nah, itu. Kayak yang buat rumput. Ya, yang hijau kayak buat gitu. rumput. Iya. Tapi nanti kentangnya ditaruh di mana? Di sini. Berarti nanti tumbuhnya di bawah ini dong. Iya. Akarnya umbi-umbi ya? Oh enggak, itu ya berarti gak kotor gitu. Kan umbi-umbi Enggak. ya kentang. Tapi akarnya ke bawah gitu nanti. iya, ini untuk bibit utama. Kalau ini airnya dari mana Pak? Sama, sistem irigasinya itu sama, tandon utama lalu mengalir ke lahan. Cuman yang beda itu apa? Cara pengeluarannya aja, yang satu irigasi tetes, yang satu penyemburan, yang satu itu penggenangan air. Sama sih sistemnya kayak yang di sana, ada tandon utama, ada saluran utama. Oh iya sih gersang ini. Cuman ini kan sistemnya ada yang DFT tadi udah kita ngisi, kita nyembur, langsung kembali lagi ke tandon utama. Jadi kita nggak perlu kayak irigasi tetes. Kalau irigasi tetes kan setiap hari ngisi. Kalau ini kan bisa beberapa hari sebelum habis air yang di tandon utama, nggak perlu di maintenance. Ya, ini kan kotoran yang keluar dari sini, dari lahan ini tentunya ini lalu ini dibersihin. Takut ada kotoran penyumbatan ada penyumbatan. Seperti amat. Oke, jadi itu tadi penjelasan tentang sistem irigasi tetes, DFT, dan aeroponik. Semoga dari video ini kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita di sini banyak ilmu yang diserap ya, ilmu baru juga gitu. Terima Ya, kasih terima kasih kepada banyak, Bapak Mas. telah menyempatkan waktu Ya. untuk Ya, kita melakukan observasi ini. Ya, jadi sekian dari kita. Bye-bye.